Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diva Andini Rahmatika, Ridari Hadatul Azizah, Vivin Wijayanti akan mempresentasikan tentang tujuan dan ideologi pendidikan matematika. Latar belakang matematika muncul sebagai hasil dari pengamatan manusia terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi matematika yang berbeda menghasilkan produk yang sangat berbeda dalam hal praktek pendidikannya. Pendidikan merupakan kegiatan yang disengaja dilakukan dan merupakan niat yang mendasari tercapainya tujuan pendidikan. Namun, kesengajaan tidak diartikan secara abstrak, seperti kesengajaan yang dianggap bahwa hal tersebut bukan mengarahkan pada keobjektivitasan tujuan sebenarnya. Setiap penjelasan bertujuan untuk menentukan kebutuhan kepemilikan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan niat individu maupun kelompok orang, seperti yang diungkapkan oleh Socrates. Kesengajaan tindakan manusia harus berdiri di tengah-tengah penjelasan tentang tujuan kurikulum dan objektivitasnya. Sikap epistemologi dan etika. Filosofi matematika yang berbeda menghasilkan produk yang sangat berbeda dalam hal praktek pendidikannya, namun hubungannya tidak langsung, dan menyelidiki atas filosofi yang mendukung pelajaran matematika dan kurikulum matematika membuat kita harus mempertimbangkan nilai-nilai, ideologi, dan kelompok-kelompok sosial yang mentaatinya. Ideologi oleh penganutnya sering dilihat sebagai cara yang sebenarnya dari semua hal, karena hal tersebut sering merupakan substransum yang tidak terlihat untuk hubungan antara kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Namun pelakuan terhadap ideologi yang berbeda di sini menekankan pada aspek epistemologi, etika, dan pendidikan, dan kepentingan sosial, kekuasaan, dan dominasi. Yang pertama ada teori Perry, menetapkan urutan tahapan pengembangan serta memungkinkan melakukan fiksasi dan pengunduran diri. Level-levelnya itu ada 3. Yang pertama itu ada dualisme, yang artinya dualisme menyiarkan pandangan absolutis terhadap pengetahuan yang dibagi menjadi 2, yaitu kebenaran dan kepalsuan, bergantung pada otoritas atau penguasaan sebagai arbiter atau wasit. Yang level kedua itu ada muhiblisitas, pandangan multiplistik mengakui adanya pluralitas jawabannya, pendekatan dan perspektif baik yang bersifat epistemologi ataupun etis, tetapi tidak memiliki dasar atau rasional antara alternatif. Untuk yang level 3 ada relativisme, yaitu secara epistemologi relativisme itu mengharuskan pengetahuan, jawaban dan pilihan dilihat sebagai suatu yang bergantung pada fitur dari konteks dan dievaluasi atau dibenarkan dalam sistem atau prinsip-prinsip yang diatur. 2. Filosofi matematika pribadi mempertimbangkan filsafat pribadi matematika yang merupakan teori pribadi dan implisit kecuali dipikir secara mendalam, dinyatakan secara eksplisit, dan dipublikasikan. Yang pertama, absolutisme dualistik, menekankan perbedaan yang kaku, aturan mutlak, dan otoritas paternalistik. Nilai tersebut konsisten dengan versi ekstrim dari moralitas konvensional yang diidentifikasi oleh Kohlberg tahun 1969 dan Gilligan tahun 1982. Kemudian ada absolutisme multiplistik. Perspektif ini secara keseluruhan ditandai dengan liberality, banyak pendekatan dan kemungkinan yang dianggap valid, namun tidak memiliki dasar dalam memilih antara alternatif kecuali dengan atas dasar utilitas, kemanfaatan, dan pilihan yang bersifat pragmatis. Yang ketiga ada absolutisme relativistik. Ideologi ini berfokus pada struktur, sistem formal dan relasi, perbedaan, kritik, analisis, dan argumen. Dengan mengacu pada matematika, hal ini menyebabkan penekanan pada hubungan logika linear dan bukti, dengan struktur formal teori matematis.
Kemudian ada fallibilisme relativistik. Pengetahuan dan nilai-nilai keduanya berkaitan dengan pengembangan. Pengetahuan berkembang dan tumbuh. Dan keadilan sosial 8 adalah tentang pengembangan masyarakat yang lebih adil dan egaliter. Hal ini merupakan posisi yang sangat konsisten dan terpadu. 3. Penilaian teori Perry dan alternatifnya. Asumsi dari teori Perry membutuhkan justifikasi dan penilaian kritis. Dengan menggunakan dasar karya Piaget pada penilaian moral anak, Kohlberg tahun 1969 mengembangkan hierarki perkembangan moral. Hierarki ini memiliki 3 tingkatan: prakonvensional atau moralitas egosentris, konvensional atau penilaian moral tergantung pada norma-norma konvensional, dan pasca konvensional dan berprinsip atau keputusan moral didasarkan pada prinsip-prinsip universal. B. Tujuan pendidikan, suatu tinjauan. 1. Sifat tujuan pendidikan. Fitur penting dari pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang disengaja. Oxford tahun 1967, Hirsch dan Peters tahun 1970. Niat yang mendasari kegiatan ini dinyatakan dalam tujuan dan hasil yang diinginkan, merupakan tujuan pendidikan. Sejumlah istilah berbeda digunakan untuk mengacu pada hasil termasuk maksud, aims, tujuan, goals, target, dan tujuan objectives. Evaluasi pendidikan berkaitan dengan nilai praktek pendidikan. Sebaliknya, pendekatan teknis dan normatif terhadap maksud atau aims dan tujuan atau objectives dengan memfokuskan pada hasil pembelajaran tertentu, menerima banyak konteks dan status quo pendidikan sebagai suatu yang tidak problematis, bertujuan mengekspresikan filsafat pendidikan individu dan kelompok sosial, dan karena pendidikan merupakan proses sosial yang kompleks. Sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ini juga harus dipertimbangkan, karena nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan harus menentukan atau setidaknya membatasi cara mencapainya. 2. Tujuan pendidikan matematika. A. Tujuan pengajaran matematika. B. Matematika sebagai alat yang ampuh mereka harus mengembangkan. C. Apresiasi hubungan dalam matematika. D. Kesadaran akan daya tarik matematika. E. Imajinasi, inisiatif, dan fleksibilitas pemikiran dalam matematika. F. Bekerja dengan cara yang sistematis. G. Bekerja secara independen. H. Bekerja secara kooperatif. I. Pembelajaran matematika yang mendalam. J. Kepercayaan diri murid atas kemampuan matematika mereka. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan kelompok sosial berdasarkan analisis Williams. Tinjauan kritis dari analisis Williams, meskipun analisis Williams pada tahun 1961 dapat dikatakan mungkin sebagai pendapat yang paling efektif dari tujuan umum dan kepentingan kelompok yang 128 mempengaruhi pendidikan Inggris, di mana analisis tersebut masih terbuka terhadap kritik pada beberapa poin. Dalam prakteknya, seperti Williams akui, bertujuan cenderung bercampur, tidak murni dan terisolasi. Seperti yang sudah dijelaskan, hal ini tentu saja sebenarnya dari akibat dari menyederhanakan tujuan. Di luar itu, terdapat kritik yang menyebutkan bahwa adanya kelompok kepentingan modern Inggris yang signifikan namun tidak dikenal, menunjukkan bahwa analisis dapat mendapatkan manfaat dari adanya modifikasi dan revisi. Sedangkan untuk penghilangan pertama yaitu dengan kegagalan untuk mengidentifikasi reformis, progresif, dan liberal sebagai kelompok sosial yang berbeda dengan tujuan mereka sendiri. Dan diakui di era Victoria, para reformator, liberal, dan pendidik masyarakat bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu memperluas pendidikan untuk semua anggota gugus. Yang keempat ada unsur-unsur ideologi pendidikan matematika. Nah, di sini sudah ada elemen primer dan elemen sekunder, di mana elemen primer yaitu epistemologi, sedangkan untuk elemen sekundernya yaitu tujuan pendidikan matematika. Untuk elemen primer, filsafat matematika, dan untuk elemen sekunder yaitu teori pengetahuan matematika sekolah. Untuk elemen primernya, set nilai moral. Untuk elemen sekundernya yaitu teori pembelajaran matematika. Elemen primer, teori anak, sedangkan elemen sekunder, teori pengajaran matematika.
elemen primer ada teori masyarakat, sedangkan elemen sekunder yaitu teori penilaian pembelajaran matematika. Untuk elemen primer, tujuan pendidikan. Sedangkan elemen sekunder di sini ada 4, yaitu teori sumber pendidikan matematika, teori kemampuan matematika, teori keanekaragaman sosial dalam pendidikan matematika. Untuk kesimpulan materi kami hari ini adalah pengetahuan matematika diklasifikasikan sebagai pengetahuan prioritas karena terdiri dari dalil menegaskan berdasarkan nalar semata. Jadi, dasar pengetahuan matematika yang merupakan alasan untuk menyatakan kebenaran dalil matematika terdiri dari bukti deduktif. Untuk mencapai tujuan pendidikan juga menjadi salah satu yang perlu untuk dipertimbangkan agar nilai-nilai pokok atau embryonically pendidikan hadir dalam pembelajaran. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan nantinya akan mampu untuk mengatasi serta mempertimbangkan pembatasan sarana pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.